Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hamparan bunga vinca yang ada di halaman musola dekat tempat tinggal aku, di mana kami biasa berjamaah di sini ya. Walaupun saat ini hamparan bunga vinca di depan musola ini sudah nggak ada karena sebagian lahannya sudah dipakai untuk tempat parkir. Namun alhamdulillah aku sempat mengabadikan teman-teman. Dan meskipun ini adalah bunga vinca lokal, kalau di tempat aku menamakannya kembang tapak doro atau bunga tapak dara, tapi karena subur jadinya cantik teman-teman. Kayak gini aku berada di tengah-tengah lautan bunga vinca ya. Masya Allah. Setelah melihat ulang video lama aku tadi tentang bunga vinca yang ada di depan musola, aku jadi kepikiran dengan bunga vinca aku teman-teman, yang selama ini jarang kami perhatikan. Dan daun-daunnya juga sudah banyak yang menguning, belum sempat ngambilin ya. Dan ini pun medianya hanya sedikit teman-teman, karena hanya di polybag kecil. Ada juga sih polybagnya yang sudah gede, tapi hanya beberapa. Mayoritas polybagnya kecil-kecil. Dan karena tanaman vinca ini kan ada di balkon ya, di lantai 2 rumah aku. Padahal lantai 2 rumah ini aku fokuskan untuk menanam sayur-sayuran sama buah-buahan, sehingga tanaman hiasnya maaf jadi sedikit tersisihkan. So mulai saat ini kami berniat, udah nawaitu ini untuk merawat vinca ini dengan lebih baik lagi. Nah, sebagian bunga vincanya sudah kami turunkan di teras bawah. Kami akan lakukan repotting di sini karena kalau di lantai atas itu panas banget teman-teman. Dan aku sudah beli pot yang warnanya itu aku sesuaikan dengan warnanya bunga vinca, yaitu warna pink. Tapi ini hanya satu losen aja teman-teman aku belinya. Nanti untuk yang lain vincanya tetap kami tanam di polybag, tapi kami pindah di polybag yang lebih gede. Dan ini ternyata lubang potnya itu kecil-kecil teman-teman, sehingga harus kami perbesar. Oh ya, pastikan ya lubang drainase pada potnya itu mencukupi, sehingga pada saat dilakukan penyiraman itu airnya bisa langsung mengalir keluar, sehingga tidak menggenang dan media tanamnya tidak becek. Karena kalau media tanamnya becek itu rawan busuk akar teman-teman, dan juga bisa menimbulkan jamur sehingga menyebabkan tanaman kita bisa jadi mati loh. Awalnya aku punya banyak tanaman vinca tapi yang lokal, yang warna putih sama warna pink seperti yang di depan musola tadi. Itu sangat bandel teman-teman, jadi dia kena sinar matahari langsung, kena hujan langsung itu nggak apa-apa. Tapi aku yang nanam bunga vinca yang ini itu awalnya kan aku letakkan di tempat yang full sun full rain, tapi pas musim hujan kemarin, musim penghujan itu dia kena air hujan langsung. Lama kelamaan kok jadi beberapa itu ada yang busuk, terus daun-daunnya itu menguning. Akhirnya kami pindahkan di tempat yang ternaungi atau di teras balkon tadi. Meskipun di teras yang ada atapnya, tapi panas matahari itu tetap cetar di sana teman-teman. Jadi mulai pagi sampai jam 12 siang tanaman vinca ini kena sinar matahari yang panas. Namun kalau air hujan memang tidak terkena langsung ya, hanya tampias aja. Sebenarnya saat kami letakkan di tempat yang full sun full rain itu hanya beberapa aja yang membusuk teman-teman, yang lain sih kuat-kuat aja. Tapi karena kami terlanjur sudah memindahkannya di teras semuanya, akhirnya tanaman-tanaman vinca ini terbiasa dengan tempat yang panas tapi tidak terkena hujan. Jadi kalau teman-teman ingin punya vinca yang bandel kayak vinca lokal, itu harus dibiasakan mulai dari kecil itu terkena sinar matahari langsung dan juga sinar air hujan langsung ya. Memang sebagian itu akan membusuk teman-teman, karena ada seleksi
seleksi alam, tapi sebagian yang lain insya Allah kuat. Namun sebisa mungkin setelah terkena air hujan itu kita membilasnya teman-teman dengan cara dikocor atau disemprot dengan air bersih ya. Kemudian kita hilangkan atau kita ambilin bunga-bunga yang kering atau bunga-bunga yang sudah rontok yang menempel-nempel di daun dan batangnya. Dan kita ambilin juga daun-daun yang menguning ya. Nah, kami sudah selesai repottingnya, dan ini tanaman-tanaman vinca yang kami tanam di pot warna pink. Kemudian yang ini yang di polybag teman-teman. Nanti kalau sudah cantik kita ganti di pot yang bagus ya. Dan sementara kami tempatkan dulu di sini semuanya jadi berjubel ya. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman menginginkan vinca yang rimbun itu teman-teman sudah tahu kan caranya, dengan cara dipotekin pucuk-pucuknya ya. Pada tangkai pucuk yang kita potek itu nanti akan muncul tunas-tunas baru teman-teman. Biasanya tunasnya ada 2 atau ada 3 gitu, jadi nanti bisa semakin rimbun. Dan kalau teman-teman moteknya itu ngikut batangnya, jadi ada batangnya atau ada tangkainya, itu bisa ditancapkan di media tanam. Nah, ini juga akan numbuh jadi tanaman baru. Kalau yang kita tancapkan itu batangnya yang sudah tua, itu malah kemungkinan besar nggak numbuh teman-teman. Tapi kalau yang kita tancapkan itu batang yang ada di pucuknya, itu justru malah numbuh. Jadi sebenarnya nggak sulit memperbanyak tanaman vinca karena bisa kita perbanyak dari potekan pucuknya dan juga dari biji-bijinya yang jatuh gitu ya. Jadi setelah berbunga dia akan keluar kacangnya yang ada biji-bijinya. Nanti kalau sudah kering biji-bijinya itu kan jatuh ke bawah, itu bisa numbuh-numbuh sendiri. Dan terus potekin aja sampai seberapa teman-teman menginginkan kerimbunannya. Kalau rimbunnya sudah sesuai yang diinginkan, jangan dipotekin lagi, biarkan sampai mereka itu berbunga. Karena kalau semakin rimbun kan bunganya semakin banyak dan juga semakin cantik ya. Setelah selesai repotting atau pindah tanam, sekarang kami lakukan penyiraman ya. Kami ambilkan dari air kolam yang ada di bawahnya itu. Nah, kami campur sama vitamin B1. Untuk ukurannya kami kira-kira aja 1 timbor berisi 2 liter air, ini kami campur sama 1 tutupnya vitamin B1. Kami siram sampai dengan seluruh media tanamnya itu basah ya. Penyiraman berikutnya seperti biasa kami lakukan 3-4 hari lagi tergantung kondisi media tanam. Pastikan bahwa media tanam selalu dalam kondisi yang lembab ya, jadi tidak becek dan juga tidak kering. Untuk tanaman vinca yang sudah kami pindahkan ke pot yang warna pink tadi akan kami letakkan di atas tembok ini ya. Di tembok ini awalnya bunga aglonema atau tanaman aglonema yang kecil-kecil, jadi sudah kurang menarik lagi. Jadi akan kami ganti dengan tanaman-tanaman vinca ini. Dan ini teman-teman, anggrek bulan aku sama anggrek dendrobium itu juga sudah pada bermekaran. Masih ada yang kenop juga, karena di tempat ini itu meskipun aku kasih atap paranet dan plastik UV, tapi karena paranetnya itu yang tipis teman-teman, jadi di sini itu tetap panas. Dan ditambah lagi paranetnya itu sudah koyak-koyak teman-teman karena sudah lama. Jadi kalau pagi hari sampai dengan sekitar pukul 12 siang itu panas banget di sini. Jadi cocok untuk tanaman anggrek sama insya Allah tanaman vinca ini pun cocok. Insya Allah dia mau berbunga di sini ya. Untuk warna bunga vinca ini bermacam-macam. Waktu itu aku belinya itu ada 50 jenis warna ya, 50 macam. Dan ini yang numbuh entah berapa macam warna, aku nggak menghitung, pokoknya banyak banget. Aku perlihatkan sebagian warna-warnanya ke teman-teman. Jadi terlihat ada warna-warna yang sama, tapi sebenarnya nggak sama teman-teman. Jadi gradasinya itu beda-beda. Misalkan warnanya pink itu gradasinya ada yang orange, ada gradasi yang coklat, ada gradasinya yang ungu gitu.
Aku jadi ngebayangin andai bunga vinca yang warnanya bermacam-macam ini bisa menjadi lautan vinca kayak yang di musola tempat tinggal aku tadi. Masya Allah, pasti cantik banget ya. Hanya dengan menikmati satu jenis tanaman saja, yaitu tanaman vinca yang bermacam-macam ID kayak gini, dengan bunga yang cantik warna-warni, itu menunjukkan betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan ini semua ya. Masya Allah, subhanallah. Lanjut, ini kami tatakannya. Jadi semua pot yang ada di teras ini kami kasih tatakan agar saat menyiram airnya tidak tercecer kemana-mana. Kita mulai tata bunganya ya. Pada bagian tepi itu kami letakkan tanaman yang tinggi teman-teman. Semakin ke tengah itu tanaman yang pendek. Yang pendek di tengah itu bunga vincanya yang juntai. Sedangkan kalau yang tinggi-tinggi ini vinca yang tegak ya. Jadi tanaman vinca memang ada dua jenis ya teman-teman. Ada vinca yang tegak sama vinca yang juntai. Kalau yang juntai itu cantik kalau diletakkan menempel di tembok atau ditanam di pot gantung ya. Oh ya, ada yang lupa teman-teman, tanaman vinca jangan diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari atau di tempat yang teduh ya, karena dia nggak akan mau berbunga. Dan inilah kondisi bunga vinca setelah 2 minggu kami letakkan di sini teman-teman. Jadi pada saat repotting dan meletakkan bunga vinca di sini itu seminggu sebelum hari raya Idul Fitri. Aku ngambil video ini hari raya ke-7 dan ini anggrek-anggrek aku yang pada awal video tadi pada saat kami repotting dan meletakkan vinca di sini itu pucuk anggrek dendrobiumnya itu masih banyak yang kenop, sekarang sudah mekar-mekar semuanya. Kalau anggrek bulan aku bunganya sudah ada yang layu dan yang di bawah ini awalnya masih kenop, ini sudah mulai mekar tapi belum sempurna ya. Nah, untuk dendrobium yang ini awal video tadi kan masih banyak yang kenop ya, sekarang sudah mekar, kenopnya hanya tinggal sedikit. Dan yang di bawah ini sudah mulai muncul spike-nya. Coba ya. Nah, ini dia. Spike-nya muncul dari keiki teman-teman, harusnya sudah di split ya. Oh ya, kalau ada teman-teman yang tahu mohon dikasih info dong. Yang ini itu anggrek apa ya? Dia itu meninggi terus dan akar-akarnya itu banyak sekali teman-teman. Waktu itu aku belinya dari Telaga Sarangan, tapi dia nggak berbunga-bunga, lama banget nggak berbunga. Nah, jadi itu tadi sharing kami tentang perawatan tanaman vinca ya. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.